Oke, baik viewers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Di video kali ini yang lagi rame yaitu soal adanya film tentang penelitian ya, atau eksperimen mencari tahu siapa sebetulnya Satoshi Nakamoto. Bisa pioner lihat sendiri ya, 3 postingan berderet langsung dari Low Bonafide, terus Xpy, dan di sini juga ada di Lectire. Berurut langsung ya 3. Kita bisa baca salah satunya di sini dari dulu Bonafide namanya, terus ganti jadi Low Bonafide ya. Pioner selama yang stay di channel Mang Adun pasti tahu beliau ya. Suka kadang-kadang Mang Adun bawa juga ke channel Mang Adun. Film dokumenter HBO tentang Bitcoin gagal melakukan risetnya sendiri dalam mengidentifikasi Satoshi Nakamoto yang sebenarnya. Namun siapa yang peduli dengan pendiri Bitcoin? Bitcoin adalah sesuatu dari masa lalu. Kini kita memiliki sesuatu yang baru yang disebut Pi, mata uang kripto revolusioner, dan kali ini lebih baik dari Bitcoin. Oke, kasih love dan kita lihat apa yang dikatakan oleh Xpy ya, Pi Open Map. Orang yang diumumkan sebagai pencipta Bitcoin adalah pengembang Pi Network. Apa pendapat Anda tentang Pi? Tertawa terbahak-bahak lol ya, gitu. Benar-benar raja dari segala raja. Oke, di sini ada FetherTooth ya. Di sini bisa kita lihat lebih jelasnya ada di postingan sini, Woody Lectire ya. Beliau mengatakan mirip dan senada. Terkini, film dokumenter HBO mengatakan bahwa FetherTooth adalah Satoshi Nakamoto. Jadi saat masuk ke profil Twitter FetherTooth, kami menemukan Pi Dev di bionya yang menunjukkan bahwa ia adalah pengembang Pi. Sekarang saya tidak mengatakan HBO benar, dan saya tidak mengatakan Fetter berafiliasi dengan Pi Network, tapi pasti ada sesuatu tentang peluang ini. Oke, di situ ya ada tanda panah dan bisa pioner lihat. Sebelumnya juga Mang Adun udah sempat save ya, maksudnya tuh Mang Adun save dulu tadi itu, taunya malah langsung berjejer seperti ini. Sekarang kita masuk ke profil Mang Adun ya. Di sini Mang Adun udah sempat save. Nah, di sini ya. Ini Mang Adun kangen sama beliau, Pham Quang Toi ya. Jadi lebih lengkapnya di sini. Oke. FetherTooth tidak mengakui sebagai bapak Bitcoin. Dalam film dokumenter Money Electric ya, The Bitcoin Mystery yang baru saja ditayangkan, HBO tiba-tiba menugaskan FetherTooth H.1 sebagai Satoshi. Dia adalah seorang pengembang perangkat lunak Kanada dan mantan anggota inti Bitcoin Core. Oke, film ini disutradarai oleh Cullen Hobeck ya. Ini disclaimer kalau mau salah pengucapan ya. Biasalah ya, diluruskan tidak apa-apa. Berdasarkan wawancara dengan Tooth dan data dari komunitas Cypherpunk ya, sehingga menarik kesimpulan bahwa Tooth adalah bapak Bitcoin. Namun FetherTooth dengan cepat membantah tuduhan tersebut. Dia percaya bahwa ini hanyalah titik 2 ya, maksudnya tanda kutip, upaya untuk berpengaruh teguh pada detail yang tidak jelas yang dilakukan sutradara Hobeck ya. Ia pun menyindir absurditas argumen yang dilontarkan film tersebut. Meski telah berkolaborasi dengan banyak tokoh terkenal seperti Hal Finney atau Nick Szabo, Tooth sudah lama tidak masuk dalam daftar tanda kutip yang diduga pendiri Bitcoin. Dimasukkannya Tooth dalam sorotan HBO hanya meningkatkan ambiguitas dan daya tarik misteri terbesar kripto. Satu hal yang mengejutkan adalah ketika melihat profil di X, saya menemukan gambar ya, FetherTooth memperkenalkan dirinya sebagai developer Web3 Pi. Sangat menarik Pi. Oke, di sini beliau ya. Ini FetherTooth. Dan ini sama seperti yang tadi disampaikan oleh Woody Lectire. Tadi Mang Adun sangat tertarik ya ketika membaca komentar-komentar dari beberapa pioners juga di sini ya. Kita bisa lihat ada Dumpika mengatakan di sini, dan orang yang mengumumkan video tersebut mengenakan kaos bertuliskan Pi. Oke. Kita akan melihat di bawah ada ya. Terus apalagi di sini juga
Nicholas adalah seorang master, jadi dia tidak mengambil bagian murid-muridnya. Peter Toth, bapak Bitcoin, punya dasar. Karena kelemahan Bitcoin, Nicholas dan timnya membangun Network. Saya masih percaya bahwa bapak Bitcoin adalah tim inti ini. Nah, jadi di sini atas nama Dong Ngopcu, apa tuh? Ngokpu, ya pokoknya seperti itulah ya. Mengatakan itu karena Dr. Nicholas itu seorang master, jadi tidak mengambil murid-muridnya, tanda kutip ya. Kenapa? Dalam artian, kalau misalkan sampai para pengembang yang waktu konspirasi Bitcoin terjadi ya, itu mengambil murid-muridnya, oke, ya itu akan sangat dengan mudah gitu. Secara logis ya, secara logika aja. Kalau misalkan contoh Vitalik Buterin, atau di sini ada lagi Peter Toth ya, seperti itu kan dikabarkan di sini kan muridnya katanya ya. Karena apa? Karena ternyata jelas developer pengembang Pi gitu ya. Tuh. Nah, kalau misalnya dikatakan Peter Toth itu sebagai muridnya Dr. Nicholas, termasuk Vitalik Buterin, seperti itu tidak diambil oleh Dr. Nicholas. Karena apa? Khawatir nantinya akan bocor. Oke, mengadun jadi ingat sama Max Phillips ya, yang pengembang juga, bahkan dikabarkan salah satu pendiri dari Pi Network itu keluar, dan sampai sekarang kenapa dikatakan sampai tidak angkat bicara ya, itu jangan-jangan konspirasinya memang ada sangkut pautnya dengan yang dikabarkan dengan Bitcoin ini. Khawatir dong, karena apa? Pi itu kan semakin kesini ya, semakin dihubung-hubungkan. Satoshi Nakamoto makanya sampai sekarang tuh belum terlihat seperti itu. Dan mengadun rasa ya, ini juga asumsi mengadun pribadi, kalau memang Satoshi Nakamoto itu adalah Dr. Nicholas Kokalis, dan misal pun ada banyak dari murid-murid Dr. Nicholas Kokalis yang tergabung di konspirasi para pengembang Bitcoin saat itu, yes, jangan pernah mengatakan kepada siapapun atau speak up atas hal dasar-dasar Bitcoin yang akhirnya menjadi Pi Network. Ini perintah guru, dan murid yang baik tidak akan pernah melanggar ya apa yang disampaikan oleh gurunya. Jangan-jangan seperti itu. Itu yang menjadi Bitcoin sampai sekarang misterius. Oke ya. Terus ini apa? Saya tidak berani melampaui guru. Nah, di sini ya, saya tidak berani melampaui guru. Ini yang apa dikatakan yang barusan bahas ya. Karena apa? Kalau sebagai seorang murid ya, itu yang Mengadun tahu ya, kalau memang betul beliau itu ya bisa dikatakan muridnya Dr. Nicholas Kokalis, sangat-sangat ya, sangat-sangat berhati-hati. Oke, kita tahu itu akan menjadi apa namanya ya, ancaman besar lah ya, bahkan menjadi kerancuan dan apa disebutnya ramai publik membicarakan ya. Kita tahu sampai saat ini belum terpecahkan gitu loh, dan biarkan saja seperti itu selamanya gitu. Nanti juga mungkin pada akhirnya walau pada akhirnya akan tetap terbongkar, tapi biarkan terbongkar dengan sendirinya gitu ya. Itu makanya dikatakan saya tidak berani melampaui guru. Oke, dan kita lihat di komentar berikutnya. Silakan Pak Toth datang ke Bangsal besok pagi, sudah ada hasilnya. Terus apa itu? Ini bagaimana? Disebutkan dalam tim Picor tim Pi sudah merupakan seorang ayah. Kalian teruslah berbuat baik untuk Pi, dan pasar akan menjadikan kalian semua sebagai ayah. Oke, jadi ya jelas ya, mau bagaimana lagi, karena memang pengembang gitu atau tim inti Pi Network itu banyak banget yang ahli di bidang programmer seperti itu. Oke, ini bisa terjemahkan tidak bisa. Kita lanjutkan baca yang ini. Di sini dikatakan ternyata seluruh tim Bitcoin berada di area Pi. Aduh, ini gimana ya? Ini pioneers yang mungkin ya
tahu lah ya, tahu karena emang sebenarnya beredar kabar tuh dari lama ya itu, tapi Mang Adun juga nggak sampai berani mengatakan tim inti PAI itu adalah tim intinya Bitcoin saat itu. Ini kan asumsi dari banyak pioners ya, cuman Mang Adun sengaja bawa ke sini ya biar pioners Indonesia juga tahu update soal ini gitu loh, karena semua seperti yang Mang Adun katakan ya, semua yang ada hubungannya dengan Bitcoin akan tetap Mang Adun update apapun itu, supaya pioners tahu gitu seberapa luas link atau jaringan Dr. Nicholas Kokkalis, jaringan P-Network dan Bitcoin atau mata uang digital dimanapun ya, ya seperti itu, rame dibicarakan pada intinya ya. Dan di sini kita bisa lihat apalagi, mungkinkah sebuah organisasi, ini sebetulnya udah kabar dari lama ya, karena memang konspirasinya itu Bitcoin tuh dibentuk oleh banyak programmer gitu, jadi bukan hanya 1-2 orang saja, karena beta testnet coin atau beta test coin ya, Bitcoin itu dulu pernah kita update seperti itu. Oke, sepertinya sudah ya. Ini apa ya, filmnya belum berakhir. Iya, masih ada kelanjutannya mungkin. Nah, ini tadi yang dikatakan oleh Dung Pika ya, kita perbesar PAI. Oke ya, jadi ya seperti itu, dan biarkan saja lah ya. Ini entah untuk mempromosikan PAI, tidak tahu kita di sana. Di sini maksudnya juga hanya update informasi saja ya. Kesananya entah itu ingin menggabungkan pioner Bitcoin ke P-Network, ya tidak tahu, karena sudah jelas kan dari blockchainnya saja tetap akan terhubung dan menyatu ya, yang pada akhirnya entah itu dari Bitcoin atau dari Ethereum seperti itu, tuh kita semua sama-sama akan menjadi pelopor gitu ya di mata uang global P-Network. Oke, jadi seperti itu pioners ya, di informasi kita kali ini ternyata tidak bisa atau belum bisa diungkapkan siapa sebenarnya pencipta Bitcoin sampai saat ini. Bahkan dokumenter film pun juga gagal katanya seperti itu, dan entah kapan akan dapat terungkap siapakah pencipta Bitcoin ya. Kalau kita lihat dari fotonya sini ya tadi gitu loh, ini kan ini postingan Bitcoin loh, pioners dulu sering lihat ya, ini fotonya Satoshi Nakamoto, kan padahal mirip ya gitu loh. Kalau Dr. Nicholas juga kadang pakai kacamata kan ya, itu entahlah, biasalah ya. Kita di sini hanya update saja, lihat perkembangan kedepannya, ramenya seperti apa, akan seperti apa hubungan antara pioner Bitcoin dan pioner P-Network. Nanti mudah-mudahan sih, kalau Mang Adun harapkan sih akan bersatu ya gitu. Seperti Vitalik Buterin kan sudah jelas ya, sampai tidak membelanjakan satu pun dari Ethereumnya, dan rencananya pengen udah kita bahas ya itu ya, menyumbangkannya untuk proyek yang bermanfaat. Proyek apakah itu? Ya itu udah kita bahas. Oke, sama Bitcoin juga saat ini sedang terus digali ya dan dihubung-hubungkan terus dengan P-Network seperti itu. Jadi buat pioner, baik itu pioner P-Network, pioner Bitcoin, pioner Ethereum atau apapun itu ya, mata uang digital, koin digital, kalau menurut Adun mari kita bersatu ya. Itu karena apa? Karena ini era digital ya, kita sudah tidak bisa bertahan terus di uang fiat, uang kertas seperti itu, karena terlalu banyak kejahatan di dalamnya. Oke pioners, baik, Mang Adun pamit undur diri dulu. Tetap sehat, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Nanti kita gaskan lagi di informasi P-Network yang berikut-berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.